bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, dalam mengambil putusan, sebelumnya terlebih dahulu saya sering mengidentifikasi apakah dilema etika itu, apakah itu dilema etika atau bujukan moral. Kalau dilema etika itu merupakan suatu kasus yang bernilai benar versus benar, sedangkan bujukan moral merupakan suatu kasus bernilai benar versus salah. Nah, sebelum mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral, terlebih dahulu saya sering melihat, perlukah dilihat dari kasus tersebut apakah merupakan kasus benar versus benar atau benar versus salah, atau juga menyangkut masalah hukum. Baik. Jadi ketika suatu kasus itu terkait dengan hukum, maka itu Ibu pastikan bujukan moral, seperti itu ya Bu ya? Iya. Baik. Yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Di dalam mengambil keputusan, ya saya biasanya selalu urun rembuk atau musyawarah dengan para wakil, dengan guru, dan dengan para stakeholder yang berkepentingan, karena pendapat, masukan, pertimbangan positif yang mereka sampaikan sangat membantu saya dalam mengambil keputusan, sekaligus penerapan azas musyawarah mufakat bisa terwujud dalam penerapan langsung di kehidupan nyata. Baik. Yang berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini, yang biasa Ibu lakukan? Alhamdulillah, biasanya prosedur atau langkah-langkah yang sering saya lakukan agar menghasilkan keputusan yang terbaik dan tepat. Biasanya yang pertama, saya sering melakukan identifikasi masalah. Kemudian saya mencari informasi yang akurat di lapangan terkait masalah tersebut. Lalu mengadakan komunikasi dengan para wakil ataupun pihak terkait. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut, lalu diambil keputusan berdasarkan hasil musyawarah yang terbaik tadi. Itu melalui identifikasi, kemudian komunikasi seperti itu ya, urun rembuk, akhirnya diputuskanlah keputusan yang terbaik dan yang tepat tadi ya, secara bersama-sama. Baik Ibu. Lanjut berikutnya ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif sebelum pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang terbaik sebelum mengambil keputusan, biasanya saya dalam pengambilan tersebut pada kasus-kasus dilema etika, hal-hal yang saya anggap efektif yaitu yang pertama, tindakan preventif sebelum adanya permasalahan atau kasus. Lalu saya melakukan musyawarah mufakat dengan para wakil, guru maupun pengawas sekolah untuk menghasilkan hal yang terbaik dan hasil juga yang terbaik untuk kepentingan kita bersama dalam menentukan keputusan yang positif dan hasil yang terbaik. Baik, berarti ada dua poin yang saya tangkap ya Bu. Yang pertama tindakan preventif sebelum terjadinya masalah gitu ya. Yang kedua musyawarah. Ya. Yang berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, tantangan dalam pengambilan keputusan ini tatkala ketika saya berhadapan dengan permasalahan yang berhubungan dengan hati nurani, maka nilai-nilai kemanusiaan, empati cenderung lebih mempengaruhi ketegasan saya dalam mengambil keputusan. Nah, di sini nilai-nilai kemanusiaan itu bersamaan dengan hati nurani, maka insya Allah itu biasanya akan meluluhkan ketegasan saya, sehingga keputusan itu berubah menjadi keputusan yang
memang dianggap terbaik, tapi lebih mengedepankan hati nurani. Jadi karena hati nurani, karena empati ibu, karena toleransi ibu yang begitu tinggi, sehingga agak sedikit mengendurkan ketegasan ibu dalam mengambil keputusan, seperti itu ya. Benar. Baik ibu. Selanjutnya Bu, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya berprinsip lebih cepat, lebih baik, dan jangan menunda. Di mana saya akan segera menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Jika sebelumnya sudah melakukan identifikasi masalah, cek dan dicek permasalahan, duduk bareng atau duduk bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk melakukan koordinasi. Jadi setelah adanya sesuatu permasalahan langsung segera diselesaikan pada saat itu juga. Kasus dilema etika, saya berprinsip lebih cepat, lebih baik, dan jangan menunda. Di mana saya akan segera menyelesaikan permasalahan itu pada saat itu juga. Jika sebelumnya sudah melakukan identifikasi masalah, cek dan dicek permasalahan, duduk bareng atau duduk bersama dengan orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut untuk melakukan koordinasi. Jadi setelah adanya sesuatu permasalahan langsung segera diselesaikan pada saat itu juga. Baik, berarti prinsip ibu lebih cepat, lebih baik. Iya. Jadi segera mengambil tindakan seperti itu ibu ya. Iya. Dengan langkah-langkah yang seperti ibu uraikan tadi sebelumnya. Baik ibu, yang berikutnya itu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Di dalam kasus dilema etika, alhamdulillah pembiasaan positif yang saya lakukan adalah biasanya saya selalu dibantu oleh para wakil, guru, pengawas sekolah maupun stakeholder. Ada pun faktor-faktor yang mempermudah juga dalam pengambilan keputusan, yaitu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau sudah dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan selalu membantu kita juga, memecahkan masalah. Saya percaya dan yakin bahwa Allah akan selalu mempermudah kita. Baik, jadi poin penting yang saya ambil di sini adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian senantiasa kita musyawarah dengan orang-orang terdekat, seperti wakil, kata ibu tadi ya, seperti guru, wakil, guru, pengawas, serta stakeholder yang terkait dengan masalah tersebut. Seperti itu ya Bu ya. Baik Ibu. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Dari beberapa hal yang menjadi cara, trik, ataupun metode yang saya ambil dalam mengambil keputusan, menurut saya itu hal yang terbaik dan alhamdulillah hasilnya positif. Nah, pengalaman yang baik dan positif ini di dalam mengambil keputusan saya memperoleh pembelajaran yang dapat saya petik dari apa pengalaman itu. The experience is the best teacher. Maka dengan pembiasaan positif berupa ulul rembuk, maka azas musyawarah mufakat merupakan senjata yang paling ampuh dalam diri saya sebelum mengambil keputusan yang tepat dan terbaik. Nah, di sini ditekankan satu kata yang harus digarisbawahi, bahwa pembiasaan positif berupa ulul rembuk dan azas musyawarah ini katakanlah senjata di dalam diri saya untuk mengambil keputusan bahwa itu adalah the best teacher. Experience is the best teacher. The experience is the best teacher. Baik. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, jadi saya bisa simpulkan bahwa lebih cepat lebih baik. Prinsip ibu itu luar biasa. Kemudian mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Kemudian musyawarah itu sangat penting ya, musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian experience is the best teacher. Oke, pengalaman itu merupakan guru yang terbaik. Begitu luar biasa obrolan kita hari ini, Ibu, benar-benar sangat bermanfaat bagi saya, gitu kan. Insya Allah akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari saya ketika saya
dipertemukan dengan suatu permasalahan yang dilema etika, saya akan mencoba pengalaman dari Ibu untuk menerapkannya dalam mengambil keputusan. Terima kasih Ibu untuk sharing kita hari ini. Terima kasih buat waktunya, kemudian terima kasih juga pengalamannya, telah berbagi pengalaman dengan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Supriyanti sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Musi Banyuasin. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Erlina SPD MSI selaku Kepala SMP Negeri 7 Sekayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Ibu, saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan di instansi yang Ibu pimpin sebagai bentuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pada pendidikan guru penggerak. Kita langsung saja ya Bu ya. Yang pertama itu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi selama ini bila kita ingin mengambil keputusan, terutama di etika moral maupun dilema etika dan etika moral ya, bujukan moral, itu yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu kasus tersebut. Kemudian dengan mengidentifikasi kita melihat fakta-fakta, mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Kemudian dari fakta yang ada kita juga mempertimbangkan misalnya faktor keterkaitan atau katakanlah benar salah atau sebab yang akan ditimbulkan bila kita mengambil keputusan. Jadi kita di sini juga mempertimbangkan benar maupun efek dari keputusan tersebut. Jadi pertama itu mengidentifikasi fakta-fakta gitu ya. Kemudian ya melihat fakta-fakta gitu. Ya. Faktor penyebabnya faktor seperti penyebab itu, ya. apa terjadinya kasus tersebut. Nanti baru bisa Kemudian, diklasifikasi gitu ya. setelah itu baru kita mempertimbangkan dampaknya dari keputusan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi kalau sama-sama benar, ya, dikatakan dilema tadi ya, dilema etika, kita lebih mempertimbangkan pertama dampak mana yang paling banyak berpengaruh. Jadi dampak positif mana yang paling besar pengaruhnya dari kedua yang menjadi dilema tersebut. Kemudian karena mereka sama-sama tujuannya baik, tentu saja kita akan memilih dampak yang paling sangat mempengaruhi. Lihat dampaknya ya Bu ya, mana yang sangat mempengaruhi. Selanjutnya bagaimana Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Iya, ketika menghadapi dilema etika itu. Ketika dilema etika tadi yang pertama kita mengidentifikasi tadi ya, kita identifikasi dilemanya ini. Kemudian setelah kita mendapat informasi, kita mencari seperti tadi, cari fakta-faktanya, bahwa ini ada fakta yang A, ada fakta B. Kemudian kita analisis, kita analisa lagi dari fakta-fakta tersebut, kita pertimbangkan juga kepentingan. Jadi di sini di mana dampaknya juga harus kita pertimbangkan, mana yang lebih baik, yang lebih positif
dari dilema tersebut. Jadi pertimbangkan juga dampaknya ya Bu ya dari keputusan Iya. tersebut. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang cukup efektif ya. Iya. Jadi yang efektif itu dengan cara tadi mempertimbangkan efek yang ditimbulkan. Jadi itu paling efektif menurut saya, dengan mengetahui, mempertimbangkan efeknya tadi dan dampaknya tadi, kita bisa dengan cepat mengambil keputusan. Jadi lihat ke efek dan dampaknya Iya. yang ditimbulkan. Menurut pengalaman seperti itu. Pengalaman biasanya. Ibu. Iya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi yang menjadi tantangan, ya misalnya itu adalah bila kedua belah pihak dari keputusan ini saling mengadu argumen, gitu ya. Jadi ketika mereka mengadu argumen, kemudian terjadi kesalahpahaman, sehingga mereka merasa kalau keputusannya tidak adil. Padahal kita berupaya supaya keputusan itu adil dan benar-benar sama-sama tidak saling merugikan. Jadi ambil jalan tengah untuk kepentingan kedua pihak tadi. Iya. Ya. Ya. Baik. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Di sekolah ya? Iya. Apakah ada jadwal tertentu? Jadi sebenarnya tidak ada jadwal ya yang kita untuk penyelesaian permasalahan atau dilema etika. Mungkin pada saat rapat pembinaan di sana itu ada sesi di mana kita boleh untuk mengemukakan pendapat, kemudian juga mengemukakan permasalahan. Jadi sepertinya sudah include di rapat pembinaan. Kecuali ada hal khusus yang mendesak, mungkin karena begitu urgent, itu langsung kita selesaikan. Berarti pada saat rapat pembinaan gitu Iya. langsung diselesaikan. Permasalahan. Jadi sepertinya sudah include di rapat pembinaan. Kecuali ada hal khusus yang mendesak, mungkin karena begitu urgent, itu langsung kita selesaikan. Berarti pada saat rapat pembinaan gitu Iya. langsung diselesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Apakah ada orang-orang yang membantu seperti itu? Jadi untuk yang faktor-faktor yang terutama itu adalah informasi dari orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita. Jadi informasi serta fakta yang ada itu sangat membantu untuk kita mengambil keputusan, sehingga keputusan itu benar-benar efektif dan tidak ada yang merasa diperlakukan tidak adil. Jadi bermula dari informasi di lingkungan kita Iya. Bu, ya. Ya. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika? Jadi pembelajarannya yang pertama bahwa nomor satu kita harus realistis ya dalam melihat dilema etika atau kasus seperti itu. Kemudian yang kedua, kita harus logis, artinya kita itu membandingkan logika kita dengan cara berpikir baik buruk atau logis sejauh mana dampaknya tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus berlaku adil dengan keputusan yang kita ambil, sehingga keputusan ini berdampak positif
dan dapat memecahkan suatu permasalahan atau suatu dilema. Jadi ada 3 ya Bu ya. Ya, Pertama realistis melihat dilema etika tersebut. ya. Yang kedua kemudian harus logis kita logis, berpikirnya. Yang ketiga itu berlaku adil. Ya. Jadi adil untuk kedua belah pihak misalkan seperti itu atas keputusan yang diambil. Ya. Ya, Bu, ya. Baik Ibu, terima kasih untuk sharing kita pada siang hari ini. Alhamdulillah dapat saya jadikan ini ya, informasi yang Ibu kasih tadi akan saya jadikan pengalaman saya juga untuk kedepannya dalam mengambil keputusan, baik itu nanti ketemunya di lingkungan kelas saya sendiri gitu ya Bu, ataupun lingkungan kerja gitu. Sekian Ibu untuk wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.